Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Triwahyuningsih dengan NIM 432251008 dari kelas HIP 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis data kesehatan kerja pada PTX di tahun 2018 hingga 2019. Kesempatan kali ini saya akan menggunakan data keluhan kerja PTX pada tahun 2018 hingga 2019 yang berfokus pada dua pembahasan. Yang pertama, yakni mengenai hubungan usia dengan tekanan darah, kemudian yang kedua mengenai hubungan kebiasaan merokok dengan keluhan pernafasan dan hasil rongsen dada. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan yang dominan pada pekerja PTX. Selain itu, hasil analisis ini digunakan juga sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi pengendalian dan promosi kesehatan di lingkungan kerja, serta tujuan akhirnya untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan mendukung produktivitas kerja yang optimal. Bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara usia pekerja dengan kondisi tekanan darah. Di sini saya sudah menampilkan tabel yang berisi data tekanan darah menurut kelompok usia dan grafik mengenai tekanan darah dari tahun 2018 hingga ke tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat penurunan jumlah pekerja yang mengalami hipertensi sebesar 45,5% dari tahun 2018 menuju ke tahun 2019. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, secara konsisten, usia 60 tahun memiliki proporsi hipertensi tertinggi, yakni 50%, sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 33,3%. Sementara itu, pada kelompok usia 20-39 tahun memiliki proporsi hipertensi terendah, di mana hal ini menunjukkan tekanan darah relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua. Dari data terlihat bahwa terdapat penurunan kasus hipertensi pada tahun 2019, di mana hal ini dibuktikan pada peningkatan jumlah pekerja yang memiliki tekanan darah normal pada seluruh kelompok usia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi usia pekerja, maka proporsi hipertensi yang ditemukan juga cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, pekerja dengan usia 60 tahun ke atas perlu menjadi kelompok prioritas dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi di tempat kerja. Setelah kita melakukan analisis data hubungan usia dan tekanan darah, selanjutnya kita dapat melakukan penentuan pengendalian menggunakan 5 hierarki pengendalian. Di sini saya menyatakan bahwa dari 5 pengendalian tersebut, terdapat beberapa tingkatan yang tidak dapat diterapkan. Pada tingkat eliminasi, pengendalian tidak dapat diterapkan secara langsung karena hipertensi dipengaruhi oleh faktor individu, seperti usia, riwayat keluarga, dan gaya hidup. Faktor risiko pekerjaan memang dapat dikurangi, tetapi penyakitnya tidak dapat dihilangkan secara langsung dari sumbernya. Selanjutnya yakni pada tingkat APD atau tingkatan terakhir. Tingkatan APD tidak dapat diterapkan karena tidak terdapat alat pelindung diri yang secara khusus dapat mencegah hipertensi sehingga metode ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Jadi, pengendalian yang dapat dilakukan yakni ada 3. Yang pertama, substitusi, engineering control, dan administrasi kontrol. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya mengenai 5 hierarki pengendalian, di sini terdapat rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan oleh PTX terhadap pengendalian hipertensi. Yang pertama yakni penyediaan fasilitas olahraga ringan dan menu makanan sehat bagi para pekerja. Yang kedua, dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala untuk seluruh pekerja. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan edukasi kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yang keempat, dapat mendorong aktivitas fisik rutin melalui program olahraga atau senam kerja.
Yang kelima, memberikan edukasi mengenai pola makan sehat dan rendah garam. Dan yang terakhir, dapat melakukan pemantauan khusus pada pekerja usia 50 tahun ke atas, terutama pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Karena pada usia kelompok ini memiliki proporsi hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan kebiasaan merokok, keluhan pernafasan, dan hasil rongsen dada pada tahun 2018 hingga 2019 berdasarkan data dari PTX. Di sini saya sudah menyajikan 3 data grafik yang berisi data A, B, dan C, di mana data A berisi kebiasaan merokok, data B tentang keluhan pernafasan, dan data C hasil rongsen dada. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di PTX merupakan perokok aktif sekitar 77,5% dari pekerja, sedangkan pekerja yang tidak merokok berjumlah sekitar 22,5%. Pada tahun 2018, terdapat 7 pekerja yang mengalami keluhan pernafasan dan 73 pekerja yang tidak mengalami keluhan. Kemudian pada tahun 2019, pekerja yang mengalami keluhan pernafasan meningkat menjadi 14 orang, sedangkan yang tidak mengalami keluhan berjumlah 66 orang. Untuk hasil rongsen dadanya, sebagian besar pekerja menunjukkan hasil normal. Namun, pada tahun 2018 terdapat 65 pekerja dengan hasil normal dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 66 pekerja dengan hasil normal. Dari data, terdapat hasil rongsen yang abnormal relatif rendah, yakni 13 pekerja pada tahun 2018 dan 12 pekerja pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun mayoritas pekerja merupakan perokok aktif, tidak semua pekerja mengalami keluhan pernafasan maupun hasil rongsen abnormal. Namun demikian, peningkatan jumlah keluhan pernafasan pada tahun 2019 menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh kebiasaan merokok dan faktor lingkungan kerja terhadap kondisi kesehatan pernafasan pekerja. Setelah kita melakukan analisis data pada bagian sebelumnya, selanjutnya kita dapat melakukan pengendalian melalui 5 hierarki pengendalian. Namun, dari 5 hierarki pengendalian ini, kita tidak dapat menerapkan seluruhnya. Yang pertama, pada tingkat eliminasi. Larangan merokok di lingkungan perusahaan sebenarnya dapat dilakukan, namun cara ini tidak direkomendasikan karena mayoritas pekerja merupakan perokok aktif sehingga berpotensi menimbulkan penolakan. Yang kedua, yakni pada tahap substitusi. Pada tahap tingkat substitusi ini, pengendalian dapat dilakukan dengan menggantikan kebiasaan merokok atau mengganti rokok dengan produk lain. Akan tetapi, cara ini sulit untuk diterapkan karena berkaitan dengan perilaku individu di luar pekerjaan. Kemudian, pengendalian lainnya yang dapat dilakukan yakni rekayasa teknik, administratif, dan APD. Berikut merupakan rekomendasi yang saya berikan untuk PTX terhadap kebiasaan merokok para pekerjanya. Di sini saya membagi rekomendasi menjadi 3 tahap, yakni jangka pendek yang paling mudah untuk diterapkan, kemudian jangka menengah paling realistis untuk perusahaan, dan jangka panjang di mana pengendalian ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama, untuk jangka pendek, perusahaan dapat melakukan sosialisasi mengenai dampak merokok terhadap kesehatan paru dan produktivitas kerja, serta dapat melakukan pemasangan poster kesehatan di area kerja dan memberikan penyuluhan rutin saat safety meeting. Yang kedua, untuk jangka menengah, perusahaan dapat menetapkan smoking area di luar area produksi, melarang merokok pada area yang berpotensi terpapar debu dan bahan kerja, serta meningkatkan pengawasan oleh supervisor. Sedangkan untuk jangka panjangnya sendiri, perusahaan dapat melaksanakan pemeriksaan rongsen dada dan fungsi paru atau spirometri bagi pekerja yang berisiko, serta melakukan monitoring terhadap pekerja yang memiliki hasil rongsen abnormal maupun keluhan pernafasan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelompok usia yang lebih tinggi cenderung memiliki
proporsi hipertensi yang lebih besar, terutama pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Selain itu, mayoritas pekerja pada PTX merupakan perokok aktif dan terjadi peningkatan jumlah keluhan pernafasan pada tahun 2019, meskipun sebagian besar hasil ronsen dada masih menunjukkan kondisi normal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang tepat dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan pekerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Bekerja dengan selamat, pulang dengan sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.